Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mulai diuji coba pada tanggal 16 November kemarin oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping akan menyaksikan langsung proses uji coba tersebut. Namun, karena jadwal yang sangat padat, kedua kepala negara itu memutuskan menyaksikan secara virtual. Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok, kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didier Hartantyo dalam rapat dengar pendapat di Komisi 6 pada hari Rabu tanggal 9 November kemarin. Sehingga untuk mempermudah semuanya kita lakukan skenario kedua, kita lakukan streaming live dari Tegal luar uji coba operasional kereta ke Kopo 16 km disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping dari KTT di Bali, imbuhnya. Proyek yang sudah dicanangkan sejak sekitar 2018 ini sudah banyak melalui banyak dinamika, mulai dari pembengkakan biaya hingga soal tiket mahal-mahal. Berikut rekap perjalanan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dari biaya bengkak, tiket mahal-mahal, hingga baru balik modal setelah 38 tahun. 1. Biaya yang bengkak. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Didier Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Komite CCG per tanggal 15 September tahun 2022, pembengkakan biaya cost overrun naik menjadi 1.449 miliar dolar atau 21,74 triliun rupiah. Padahal berdasarkan perhitungan dan review Badan Pengawas dan Pembangunan pada tanggal 9 Maret tahun 2022, pembengkakan biaya hanya sebesar 1,17 miliar dolar atau 17,64 triliun rupiah. Ini setelah direview kembali oleh Badan Pengawas dan Pembangunan dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi 1.449 miliar dolar atau 21,74 triliun rupiah, ujar Didier dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI Rabu tanggal 9 November. Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium badan usaha milik negara Indonesia dan China Hin sebesar 25% dan 75% penarikan pinjaman dari China Hin Development Bank (CBD). Adapun 25% dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar 5.435 triliun rupiah. Jumlah ini nantinya 60% 3.261 triliun dibayarkan oleh Indonesia dan 40% 2.174 triliun dari pemerintah China Hin. Sementara 75% 16,3 triliun akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB. 2. Beda hitungan Indonesia dengan China Hin. Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan menemukan pembengkakan dana senilai 1.449 miliar per tanggal 15 September tahun 2022. Sedangkan China Hin melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional hanya melihat pembengkakan sekitar 980 juta dolar. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan. Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar 980 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi, ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Hin Duyana Slamet Riyadi saat ditemui di gedung DPR RI Rabu tanggal 9 November. Menurutnya, pihak China Hin tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di negeri tirai bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak. 3. Tiket kereta cepat mahal-mahal. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Hin Duyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250.000 selama 3 tahun pertama. Menurutnya, tarif Rp250.000 tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan. Kalau menggunakan studi Polar Universitas Indonesia itu jarak terjauh harga tiket Rp350.000, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250.000 selama 3 tahun, ujarnya dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI Rabu 9 November. Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250.000 selama 3 tahun, imbuhnya.
Namun Duyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu, sebab skema penjualan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu. 4. Baru balik Bali modal setelah 38 tahun. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cimahi Duyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang saat ini menjadi sekitar 7,55 miliar. Jadi sesuai perhitungan FS, feasibility study itu di 38 tahun untuk balik Bali modal, kata Duyana dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI, Rabu 9 November. Dengan demikian, target balik Bali modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KEJB di tangan Cimahi yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Duyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait. Sebab jika masa konsesi lebih lama dari balik Bali modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan Cimahi meski sudah balik Bali modal. 55. Sumbang 11,1 triliun untuk negara. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cimahi Duyana Slamet Riyadi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan akan menyumbang penerimaan negara hingga triliun sampai Juni ribu. Kedepan, estimasi kami proyek KEJB ke penerimaan negara baik itu pajak bea maupun penerimaan negara bukan pajak bea nantinya sekitar 11,1 triliun, ujarnya dalam rapat kerja Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rabu 9 November yang lalu. Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KEJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi 6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah. Kontribusi yang sudah terrealisasi ini terdiri dari setoran kewajiban pajak PAP, Pemen, PPH, BPHTB, dan PBB sebesar 55,1 triliun. Kemudian pembayaran sewa Halim untuk lahan Halim sebesar 1,16 triliun. Dan pembayaran sewa BUMN untuk lahan Rumija sebesar 436,8 miliar. 6. Target beroperasi 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung KEJB dilakukan mulai pertengahan 2023. Presiden Joko Widodo menyebutkan pembangunan proyek ini memang sempat mengalami kendala di lapangan, terutama di terowongan tunnel akibat kondisi tanah sulit dikendalikan. Peluncuran nanti untuk operasional KEJB insya Allah nanti kurang lebih di Juni 2023, ujarnya dalam keterangannya saat peninjauan di Stasiun Tegaluar, kawasan infrastruktur KEJB di Kabupaten Bandung, Kamis.